Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Sri Purniasih, NIM 20111311199, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, absen 8, rombel 20. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil UTS Agama Hindu. Langsung saja, yang pertama, contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran, yaitu dengan Trihitakarana, yang dimana merupakan falsafah hidup tangguh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menjaga hubungan dengan sesama manusia seperti membantu adik untuk mengerjakan tugas dari sekolah, membantu teman yang sedang kesusahan. Yang kedua, menjaga hubungan dengan alam sekitar seperti menyapu halaman, menyiram tanaman yang ada di pekarangan rumah. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan Tuhan seperti melakukan puja trisandil, kramaning sembah, melakukan yatnya sesa, melakukan pebanten canang rarapan. Soal yang kedua, mengapa mantram yang benar dan diucapkan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran? Karena mantram adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual atau keinginan material yang dapat dipergunakan demi kesejahteraan ataupun penghancuran diri seseorang. Yang ketiga, seorang siswa yang menyontek dan ketika ketahuan dia mendapatkan nilai jelek serta hukuman dari gurunya. Apapun perbuatan yang dilakukan memperoleh hasil yang sepadan dan tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Tuhan sudah mengetahui perbuatan kita. Misalnya, saat saya SMP melakukan perbuatan yang kurang baik kepada teman saya seperti membuli serta membeda-bedakan. Ketika saya SMA juga merasa hal yang sama, saya dibuli oleh teman dan kadang tidak diajak. Soal yang keempat, tahap di atas merupakan tahap-tahap yoga. Di dalam agama Hindu terdapat Astaga Yoga. Astaga Yoga adalah 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa. Adapun bagian-bagiannya yaitu yama. Yang pertama yama, yang kedua nyama, yang ketiga asana, yang keempat pranayama, yang kelima pratyahara, yang keenam dharana, yang ketujuh dhyana, yang kedelapan samadhi. Soal yang kelima, hubungan yoga sebagai jalan utama dari berbagai jalan untuk kesehatan. Ajaran yoga penerapannya yaitu melaksanakan asana surya namaskara merupakan sikap tubuh dalam yoga sebagai bentuk penghormatan kepada matahari. Tahapan surya namaskara yaitu yang pertama pranamasana, yang kedua asthauttanasana, yang ketiga padahastasana, yang keempat aswasancalanasana, yang kelima parwatasana, yang keenam astanga namaskara, yang ketujuh bhujangasana, yang kedelapan parwatasana, yang kesembilan aswacalasana, yang kesepuluh padahastana. Soal yang keenam, memahami keberadaan dan eksistensi Tuhan. Di sini perlu adanya suatu keyakinan untuk mewujudkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Mewujudkan keberadaan Tuhan, manusia tidak cukup mempunyai kepercayaan kepadanya, tetapi harus mempunyai keyakinan yang tinggi tentang keberadaannya. Dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat sangat banyak
beranggapan bahwa Tuhan hanya ada ketika adanya suatu feodalan atau upacara agama, sehingga pada itu umat berondong ke pura, kuil, dan tempat-tempat suci lainnya. Yang ketujuh, Trihitakarana, yang dimana merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama menjaga hubungan dengan sesama manusia, yang kedua menjaga hubungan dengan alam sekitar, yang ketiga menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Soal yang ke-8, apapun perbuatan yang dilakukan memperoleh hasil yang sepadam dan tidak dapat menyembunyikan ataupun dari Tuhan. Tuhan sudah mengetahui perbuatan kita. Misalnya saat SMP saya melakukan perbuatan yang kurang baik kepada teman saya, seperti membuli serta membeda-bedakan teman. Ketika SMA saya juga merasakan hal yang sama, saya dibuli oleh teman dan kadang tidak diajak. Soal yang ke-9, alasan membantu dalam meditasi, yaitu dalam hubungan ini relasi antara yang individual dan yang universal harus berbawa dalam pikir Anda ikatan organik antara yang individual dengan lingkungannya, dan tujuan yoga adalah bangkit kepada kesadaran akan harmoni yang melekat ini. Hal ini akan membawa pada tahap selanjutnya. Siapapun dan bagaimanapun yang individual, ia harus selaras dengan yang universal. Soal ke-10, setiap umat Hindu memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang sulingge. Seorang dapat diangkat menjadi seorang sulingge apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya. Yang kedua, wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya. Yang ketiga, pasangan suami istri. Yang keempat, usia minimal 40 tahun. Yang kelima, paham bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda, dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, berbudi pekerti yang luhur. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.